Maafin aku, Bu, Pak. Tapi aku nggak tahan lagi kalau diatur kayak anak kecil terus. Aku udah di ujung gang, bawa barang seperlunya aja. Kita pergi sekarang. Oke sayang, aku ke sana. Pelan-pelan, jangan berisik. Aman. Bapak kan kalau tidur kayak kebo. Dadah rumah yang membosankan. Aku pergi dulu. Sela, ini piring yang di meja ambilin. Jangan main HP terus, kasihan bapak kamu dari tadi ngangkut sendiri. Iya Bu, bentar lagi. Tanggung, ada chat penting. Chat penting apa sih? Dari tadi bapak perhatiin kamu senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan kamu lagi janjian ya sama anak motor kemarin bapak lihat. Bapak sehujan terus. Ini Pinkan nanya tugas kuliah. Lagian anak motor yang mana sih Pak? Udah pak, jangan galak-galak. Sela kan calon sarjana pertama kita. Wajar kalau dia banyak tugas. Bapak bukan melarang kamu berteman, tapi jangan sampai salah pergaulan. Apalagi sama si Restu itu. Bapak dengar dia sering taruhan kalau malam. Kamu jangan coba-coba deket sama dia ya. Tuh kan, mulai lagi. Restu itu nggak seburuk yang Bapak pikirin. Dia baik, cuma penampilannya aja yang nakal. Sel, bapak kamu cuma takut. Kami kerja begini biar kamu sukses, bukan biar kamu keluyuran gak jelas. Udahlah, saya mau ke belakang. Capek denger ceramah. Pasti itu si Restu. Sabar pak, semoga aja Sela beneran temenan aja. Bu, Pak, aku pergi keluar dulu ya. Mau ngerjain tugas kuliah. Maaf lama, tadi aku muter dulu karena ada kecelakaan di pertigaan. Aku hampir setengah jam di sini, Restu. Aku takut ada yang ganggu aku. Santai aja Sela, siapa yang berani ganggu pacarnya bos Restu? Kamu kayak baru pertama kali keluar malam aja. Udah, jangan digodain terus, nanti dia pusing karena di rumahnya disuruh jadi anak manis terus. Bapak, tadi marah-marah lagi sayang. Bapak bilang kamu berandalan. Kamu aslinya nggak begitu kan? Kamu percaya sama bapak kamu atau sama aku? Aku kan janji mau buat kamu bahagia, biar kamu nyaksin sendiri. Kamu mau ikut aku ke sirkuit nggak malam ini? Ikut aja Sel, biar tahu sirkuit dan ngerasain adrenalinnya. Emang nggak apa-apa kalau aku ikut, tapi aku belum izin. Nggak usah izin, kalau izin nggak bakal dikasih. Ayo naik, aku tunjukin dunia aku. Ya udah, tapi jangan malam-malam ya pulangnya. Tenang, pegangan yang kenceng ya. Kamu tuh benar-benar ya Sel, kemarin aku telepon berkali-kali nggak diangkat. Aku tahu kamu pasti lagi sama si Restu. Pinkan, suaranya kecilin dikit. Malu didengar orang. Kemarin itu HP aku mati, baterainya habis. Alasan kamu bohong sama aku. Aku lihat postingannya temennya si Restu. Kamu ada di belakang dia sambil pelukan. Aku cuma pengen cari hiburan. Di rumah tuh aku kayak burung dalam sangkar. Mereka begitu kan karena sayang, tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya itu Restu. Kamu tahu nggak sih minggu lalu dia mau ditangkap polisi gara-gara balapan. Itu kan katanya orang. Restu itu cuma hobi motor, Pinkan. Tetap aja dia nggak punya kerjaan Sel. Kamu mau diajak makan aspal kalau nanti dia serius sama kamu. Kamu kok jadi mirip bapak aku sih? Lama-lama omongan kamu gak asik. Aku begini karena aku sahabatmu. Aku nggak mau lihat kamu nangis-nangis di pojokan kalau dia ninggalin kamu. Dia gak bakal kayak gitu. Dia janji mau bahagiain aku terus. Kamu tuh terlalu negatif pikirannya sama Restu. Sela, dengerin aku dulu. Udah ah, aku ada janji sama Restu. Kalau nanti ada apa-apa jangan cari aku.
Bagus, jam berapa ini baru pulang? Bapak, baru telat dikit doang, Pak. Tadi banyak kempes. Kempes apaan? Kamu pikir bapak bodoh? Nggak sopan banget anak itu, main pergi-pergi aja. Bapak apaan sih? Malu didengar tetangga teriak-teriak begitu. Kamu kemana aja, Nah? Ibu khawatir. Kamu perempuan, nggak pantas pulang tengah malam dibonceng cowok kayak gitu. Aku cuma jalan-jalan, Bu. Pusing di rumah terus. Cuma Restu yang dengerin aku kalau aku lagi pusing. Bapak udah bilang, jangan pernah kamu temuin dia lagi. Bapak tuh nggak tahu apa-apa. Bapak cuma peduli sama kuliah dan nilai aku aja. Restu itu satu-satunya orang yang ngerti perasaan aku. Ngerti apa dia? Ngerti cara ngerusak masa depan kamu. Pokoknya mulai besok, Bapak nggak mau lihat kamu keluar rumah. Selain buat kuliah, kalau Bapak lihat lagi, Bapak nggak segan-segan ngusir dia. Bapak jahat. Bapak nggak pernah mau dengerin aku. Aku capek hidup kayak di penjara begini. Ya Allah, Pak, kenapa jadi begini anak kita? Anak itu udah keras kepala, Bu. Dia belum tahu susahnya hidup. Kalau cuma modal cinta, biarin dia mikir dulu, Bu. Bapak nggak akan kasih ampun kalau dia masih berani bantah. Maafin aku, Bu, Pak. Tapi aku nggak tahan lagi kalau diatur kayak anak kecil terus. Aku udah di ujung gang. Bawa barang seperlunya aja. Kita pergi sekarang. Oke, sayang. Aku kesana. Pelan-pelan. Jangan berisik. Aman. Bapak kan kalau tidur kayak kebo. Dadah rumah yang membosankan. Aku pergi dulu. Woi, keluar kalian! Jangan pura-pura mati di dalam. Res bangun. Itu Bu Siti datang lagi. Gimana ini? Bilang aja aku lagi nggak ada, Sel. Pusing aku. Gak usah acting. Aku tahu kalian di dalam. Tunggakan kalian udah lewat 2 minggu. Mau bayar pakai apa kalian? Bu, sabar Bu. Restu lagi nunggu panggilan kerja kok. Besok pasti kami cicil. Besok terus. Dari kemarin ngomongnya besok. Kalau besok nggak ada uang, kalian angkat kaki dari sini. Restu, uang simpanan aku udah habis buat makan sama bayar listrik kemarin. Kamu nggak ada niat dari kerja. Kamu jangan bawel kayak ibuku. Mana sini sisa uangmu? Aku mau beli rokok. Uang buat makan aja nggak ada. Kamu malah mikirin rokok. Nanti malam aku ke tempat teman-teman. Siapa tahu ada proyek balapan. Nanti juga dapat uang. Tapi bahaya, Res. Kalau kamu ditangkap gimana? Aku sendirian. Jangan doain yang jelek-jelek, kenapa sih? Udah, kamu di sini aja. Kamu mau kemana? Katanya mau nemenin aku. Mau cari angin, di sini panas. Ya udah, hati-hati. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Iya, nanti malam ke sirkuit. Malam ini kita harus menang banyak. Malam ini Dewi Kemenangan pasti di pihak kita, Sel. Kamu harus senyum biar motor aku makin kencang. Res, pulang yuk. Perasaan aku nggak enak. Itu orang-orang di sana kayaknya lagi mabuk parah. Nanti kalau ada keributan gimana? Tenang, Sel. Di sini aman. Kita punya mata-mata di ujung jalan. Fokus aja sama uang ini. Kamu pakai semua uang simpanan kita buat taruhan ini, Res? Ya, kalau nggak diputer, kita mau makan apa besok? Bayar kontrakan pakai doa. Oke, musuh udah siap di garis, Res. Jangan dikasih kendor. Polisi, bubar. Aduh, motor aku nggak kuat kalau boncengan, Sel. Terus aku gimana? Jangan tinggalin aku di sini, Res. Aku takut. Sorry, Sel. Kamu lari ke semak-semak aja.
Restu, kamu jahat. Kamu ninggalin aku sendirian. Mbak, nggak apa-apa. Pucat banget mukanya. Gak apa-apa mas, ini uang koinnya cukup nggak ya buat beli obat pusing sama mie instan 1? Coba saya hitung ya. 200, 500, kurang 1000 mbak. Kalau mau beli mie juga. Masih kurang ya mas, saya boleh utang 1000 dulu. Saya belum makan dari pagi mas. Ya udah, pakai uang saya aja 1000-nya. Ini minum air hangat dulu mbak. Makasih banyak mas, mas baik banget. Duduk di sana dulu mbak. Itu ada payung rusak, punya pelanggan yang ketinggalan. Kalau mbak mau pakai nggak apa-apa. Makasih mas. Ayolah, nyala. Aku mau telepon ibu atau pingkan. Aku takut sendirian. Mbak mending pulang ke rumah orang tua aja. Kalau lagi susah jangan dipaksain hidup mandiri. Kalau jadinya begini, sayang nyawanya. Malu mas, aku udah teriak-teriak bilang benci sama bapak. Sekarang kalau pulang, aku mau ditaruh di mana muka aku? Orang tua nggak bakal inget rasa malu kalau lihat anaknya sekarat mbak. Aku coba jalan lagi mas. Makasih bantuannya. Hati-hati mbak, jangan melamun di jalan. Permisi Pak, maaf mengganggu. Bapak pernah melihat perempuan di foto ini nggak sekitar sini? Mukanya kayak nggak asing. Ini yang ditinggal di kontrakan Ibu Siti bukannya? Benar Pak, yang kontrakannya di ujung gang ya. Dia tinggal sama cowoknya yang sering bawa motor berisik bukan? Iya benar, kasihan itu anak. Saya sering denger dia nangis kalau malam. Kayaknya sering ribut sama lakinya. Tuh orangnya lagi jemur baju, mukanya pucat banget kayak lagi sakit. Kenapa sih hidup jadi begini banget? Baju sendiri harus dicuci tangan, uang gak punya, Restu juga gak pulang-pulang. Sel, ini beneran kamu? Astaga, Pingkan, kamu kok bisa ada di sini? Siapa yang kasih tahu kamu? Kamu kok jadi begini Sel? Mana Sela yang dulu cantik dan ceria? Pergi Pingkan, jangan lihat aku yang sekarang. Aku malu. Aku udah bilang kan, jangan cari aku lagi. Aku nggak bakal pergi sebelum kamu ikut pulang. Bapak sama ibu kamu tiap hari nangis terus Sel. Aku nggak bisa pulang. Aku udah buat mereka malu. Restu juga lagi ada masalah. Aku nggak bisa ninggal dia gitu aja. Restu itu nggak peduli sama kamu. Kamu di sini kelaparan. Dia asik-asik di luar. Ayo ikut aku sebelum makin parah. Gak bisa Pingkan. Nanti kalau dia pulang dan aku nggak ada, dia bisa ngamuk. Kamu pulang aja. Tolong bilang ke ibu aku baik-baik aja. Aku nggak bakal bilang kamu baik-baik aja karena kenyataan kamu menderita di sini. Aku bakal telepon bapak kamu sekarang juga. Jangan, Pingkan. Aku mohon jangan telepon mereka. Kasih aku waktu. Nggak ada waktu lagi Sela. Sebelum kamu kenapa-napa di tangan berandalan itu, mending bapak kamu yang jemput. Halo Pak Usep, iya ini Pinkan. Saya udah ketemu Sela Pak. Bapak harus kesini sekarang. Lokasinya di sini. Jangan bergerak, tetap di tempat Restu. Kami tangkap. Apa-apaan ini? Salah aku apa Pak? Jangan asal tangkap. Astaga, ada apa ini? Mas, jangan tembak. Kami nggak ngapa-ngapain, Pak. Kasus pengeroyokan di Jalan Lingkar sama pencurian motor minggu lalu. Kamu pelakunya kan? Teman-teman kamu udah nyanyi di kantor. Sakit pak, bukan aku pak. Itu fitnah Sel, tolongin aku. Sel, bilang kalau aku di rumah terus. Jadi beneran kamu lakuin itu? Uang yang kamu bawa pulang kemarin itu hasil curian. Gak usah banyak alasan. Ini surat penangkapannya. Sela, cari bantuan Sel. Telepon Bakri, jangan diam aja.
Kamu maki-maki aku. Setelah semua yang aku kasih, kamu bohongin aku dan tinggalin aku pas kemarin. Kasihan ya perempuannya, mau aja diajak hidup susah. Terus aku tidur di mana, Pak? Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Bapak pasti benci banget lihat aku kayak gini. Sela, ya Allah anakku, kamu benar di sini nak? Ibu kok bisa di sini? Kamu kemana aja nak? Ibu cari kamu setiap hari sampai nggak bisa tidur. Maafin aku, Bu. Aku salah. Aku bodoh banget nggak dengerin omongan ibu. Wajahmu pucat, kamu udah makan belum? Ibu bawa bekal di mobil tadi. Belum, Bu. Aku nggak punya uang sama sekali. Restu ditangkap polisi semalam, Bu. Pak Usep, ayo keluar Pak. Sela udah di sini. Jadi ini tempat tinggal kamu selama ini. Lebih mirip gudang kambing daripada rumah. Maaf, Pak. Sela tahu. Sela udah bikin Bapak sama Ibu malu. Bapak boleh pukul Sela, boleh marahin Sela sepuas Bapak. Buat apa bapak pukul kamu? Kamu udah dipukul sama keadaan. Itu udah cukup buat pelajaran. Bapak nggak marah sama aku, nggak mau usir aku lagi. Yang bilang mau ngusir kamu itu siapa? Bapak cuma bilang jangan bawa berandalan itu ke rumah. Kalau kamunya ya tetap anak bapak, biar gimana juga. Udah, sekarang kita pulang, mandi yang bersih, terus makan masakan ibu yang enak. Iya, Bu, aku pengen banget makan sayur lodeh buatan ibu. Aku kangen banget rumah. Oke, kita pulang sekarang. Selamat tinggal masa lalu yang pahit. Aku nggak mau balik lagi ke sini. Ayo dimakan yang banyak. Ibu sengaja masakin lodi kesukaan kamu. Tadi santannya ibu peras sendiri biar makin gurih. Harum banget, Bu. Beneran deh. Selama ini aku cuma makan mie instan mentah atau nasi bungkus sisa kalau beruntung. Tempe buatan Bu Wati emang gak ada tandingnya, garing banget. Makanya jangan sosok mau hidup mandiri. Kalau cuma modal nekat sama cinta buta, cinta nggak bisa bikin perut kenyang, Sel. Sayur lodeh ini yang bikin kenyang. Iya, Pak. Sela minta maaf. Udah, jangan dibahas lagi penyesalannya. Yang penting kamu udah pulang sehat walafiat. Ibu udah seneng banget. Kamu itu dari kecil memang keras kepala, Sel. Makanya kalau dibilangin orang tua itu didengerin, biar nggak jatuh lagi untuk kedua kalinya. Kali ini Sela dengerin, Pak. Sela sadar tempat paling nyaman itu ya di meja makan ini sama Bapak, Ibu, dan Pinkan. Kalau begini kan enak, rumah jadi berasa hidup lagi. Oh iya, tadi ibu dengar dari tetangga Restu itu beran masuk berita ya? Iya Bu, masuk daftar pencarian orang juga. Dia emang udah diincar lama sama polisi. Untung Serang gak ikut keseret juga. Syukurlah aku udah lepas dari dia. Pelajaran mahal banget buat aku. Besok aku mau mulai bantu ibu di warung dari pagi. Boleh kan? Boleh aja, asal jangan main HP terus pas lagi ada pelanggan. Awas ya, kalau bapak lihat kamu bingung lagi. Siap, Bos Usep. Besok HP-nya aku taruh di laci biar fokus ngelayanin pembeli. Ya udah, yuk beresin. Habis ini istirahat, besok kita mulai lembaran baru. Makasih kan, kamu emang sahabat paling top sedunia.